Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Baghdad tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan yang mendapatkan warisan sebuah bar. Namun di bar ini ada satu makhluk yang bisa berubah bentuk apapun yang dia kehendaki lewat barang yang pernah dia gunakan. Oke, tidak usah banyak basa-basi, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. John, is that you? It's been 20 years. Every second. It can't be. You're dead, Mum. You ruined my life. Di awal film ini, seorang perempuan bernama Iris sedang membobol apartemennya karena diusir gara-gara tidak bisa bayar uang sewa. Sahabatnya yang bernama Keti membantunya, dan kini Iris tidak memiliki pekerjaan dan juga tempat tinggal. Namun Iris menerima telepon yang memberitahunya kalau ayahnya yang tidak pernah dia temui telah meninggal. Iris pergi ke rumah ayahnya untuk bertemu dengan pengacaranya. Di sana, Iris bertemu dengan pengacara ayahnya yang mengatur warisan untuknya. Warisan untuk Iris adalah sebuah bar yang cukup tua namun terlihat sangat megah. Iris dan pengacara ayahnya memasuki bar ini dan terlihat kalau bar ini sudah lama tidak beroperasi. Iris melihat-lihat bangunan yang akan menjadi miliknya di jalan menuju ke ruang bawah tanah. Dia melihat banyak foto jadul dan juga bekas ayahnya yang terbakar. Iris mengakui kalau tempat ini menakutkan, namun dia juga tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal. Iris memutuskan untuk menghabiskan malam di sini walau sendirian. Agar tidak kesepian, Iris menelepon Katie dan Keti yang khawatir ingin menyusulnya ke tempat ini. Di tengah malam, tiba-tiba sebuah alarm menyala dan membangunkan Iris. Iris yang penasaran memeriksa sumber suara itu ke lantai bawah. Namun dia tidak menemukan siapapun. Dia merasa sesuatu menariknya ke ruang basement. Namun saat dia mendekati pintu, dia sadar kalau di pintu itu banyak tulisan aneh. Dia bisa merasakan kalau ada seseorang di belakangnya, sehingga dia pergi memeriksanya. Ternyata yang dia temukan adalah Neil yang menyelinap masuk ke sini. Neil mengenalkan diri dan berkata kalau dia ingin pergi ke basement. Neil memberi uang 2.000 pound sebagai biaya bertemu dengan perempuan di basement. Neil memohon, namun Iris bingung dan juga takut. Neil berkata kalau dia ingin bertemu dengan istrinya dan berpikir kalau uangnya kurang sehingga dia menambahkan uangnya. Iris bingung, perlu uang. Namun dia tidak punya kunci ke basement. Dia meminta Neil untuk kembali lagi besok dan Neil sangat senang mendengar jawaban ini. Keesokan harinya, Iris kembali bertemu dengan pengacara ayahnya. Kini, Iris memutuskan untuk menerima warisan ayahnya. Dan yang perlu dilakukan hanyalah menandatangani sebuah kertas yang terlihat sangat tua. Bahkan Iris menulis namanya dengan pulpen lama. Iris juga menerima rekaman video yang ditinggalkan ayahnya untuknya. Di malam saat di bar, Iris membuka map yang berisi rekaman dan juga beberapa kunci. Di saat yang sama, Keti sudah sampai. Rencana Iris adalah untuk menjual bar ini setelah mengantar Neil ke basement. Keti berpikir kalau ini adalah ide yang buruk. Namun Iris yang butuh uang berpikir cara cepat untuk dapat uang. Tak lama kemudian Neil datang dengan salah satu kunci yang baru Iris terima. Dia bisa membuka pintu ke basement. Ruangan itu gelap dan mereka hanya bercahayakan lampu, ponsel dan lentera. Di tengah ruangan ada lampu dengan 2 kursi. Perhatian Neil tertuju pada lubang di dinding dan meminta seseorang untuk keluar dari lubang itu. Namun tak ada yang terjadi. Iris berpikir ini konyol, sehingga dia bercanda dan ikut meminta jika di sana memang ada orang agar segera keluar. Tak lama kemudian, sebuah tangan muncul dan seorang perempuan dengan karung di kepalanya keluar dari lubang di dinding. Panggil saja Bella. Neil meminta tolong agar bisa berbicara dengan istrinya. Namun Bella mengabaikannya dan mendekati Iris dan saat Iris memintanya berhenti dan mundur, Bella menurutinya. Sepertinya Bella hanya mematuhi pemilik dari bangunan ini. Iris menyuruh Bella duduk, kemudian Bella menurutinya. Neil duduk di depan Bella dan berkata kalau dia ingin berbicara dengan istrinya yang sudah meninggal. Neil memberikan cincin istrinya, kemudian Bella memasukkannya ke dalam mulutnya. Neil tidak pernah melakukan ini, namun dia ingat seharusnya mereka mengikat Bella. Neil mengikat tangan Bella, sementara Bella berteriak menakutkan. Terlihat tangannya berubah menjadi mulus dan saat Neil membuka karung kepalanya, dia melihat ibunya yang sudah meninggal. Yang ingin Neil temui adalah istrinya dan bukan ibunya. Karena sudah terlanjur, Neil bertanya kenapa ibunya bunuh diri. Ibunya tidak ingin menjawabnya dan malah menangis, namun tiba-tiba matanya berubah hitam dan berkata kalau dia bunuh diri karena tidak kuat melihat Neil. Ibunya ingin mencium Neil, bahkan membuat lehernya memanjang dan membuat Neil takut. Namun tiba-tiba ibunya menghilang dan menangkap Neil dan memuntahkan air dari mulutnya. Iris memerintahnya untuk berhenti, kemudian Bella memuntahkan cincin Neil.
Iris meminta Bella untuk kembali ke dalam lubang dan tentunya Bella menurutinya. Neil sadar alasan kenapa yang muncul adalah ibunya dan bukan istrinya. Karena cincin ini adalah milik ibunya sebelum diberikan pada istrinya. Hal ini membuat Bella bingung. Neil ingat kalau ayah Iris memiliki aturan kalau pertemuan ini hanya bisa dilakukan selama 2 menit. Neil lupa memberitahu ini sementara Iris tidak tahu apa-apa. Neil mendengar ini dari orang lain sehingga dia tidak mempercayainya. Namun setelah melihatnya secara langsung, Neil ingin kembali melakukannya. Namun kali ini dia akan berhati-hati. Iris tidak ingin melakukan ini lagi, namun Neil memberi alamatnya jika Iris berubah pikiran. Kemudian Iris dan Katie memutar rekaman video yang ditinggalkan ayah Iris. Dia menjelaskan, bangunan ini dilengkapi penghuni spesial di basement. Saat nama Iris tertulis di kertas tua sebelumnya, membuat bangunan ini dan Bella menjadi miliknya. Lubang di dinding adalah tempat tinggal Bella. Selama Iris tidak memasuki lubang itu, maka Bella tidak bisa menyakitinya. Bella memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal. Namun hanya untuk 2 menit setelah itu, maka tubuh itu akan dikendalikan Bella. Namun ayahnya menyarankan untuk tidak pernah menggunakan Bella. Iris tidak bisa pergi meninggalkan Bella. Jika dia memaksa pergi, maka kutukan penyakit dan kematian akan mengikutinya. Itulah alasan kenapa Iris tidak mengenal ayahnya, karena ayahnya tidak ingin Iris tinggal di sini. Ayahnya juga tidak pernah berniat mewariskan bar ini pada Iris, namun pengacaranya lah yang mengaturnya. Video ini tidak dibuat spesial untuk Iris, melainkan untuk pemilik Bella selanjutnya. Memiliki akses pada kemampuan Bella terlihat seperti berkah. Namun saat terlena, kutukan Bella lebih pahit dari berkahnya. Jangan pernah biarkan Bella pergi dari basement. Kini, Iris tahu alasan kenapa ayahnya tidak pernah menghubunginya. Katie ingin mereka segera pergi, namun Iris berpikir kalau ini adalah sebuah kesempatan. Dalam semalam Neil membayar 4.000 pound sterling. Iris ingin mengizinkan Neil kembali menggunakan Bella. Dan setelah itu, Iris berjanji mereka akan pergi. Karena Iris tahu kalau Bella harus menurutinya. Iris berkata kepada Bella demikian karena dia akan pergi ke rumah Neil. Sementara itu, Katie masih berada di bar dan dia menutup pintu ke basement dengan sebuah tong besi. Namun saat menjauh, tiba-tiba satu foto terjatuh. Katie memeriksanya dan foto lama itu berisi 2 pria. Di balik foto itu ada tulisan Otto Vogler. Katie menemukan nama Otto di kertas pemilik bar yang ternyata sebelum ayah Iris, bar ini adalah miliknya. Katie mencari informasi di internet dan menemukan berita kalau Otto meninggal karena bunuh diri. Tiba-tiba Katie bisa melihat Otto dan membuatnya waspada. Neil bertanya Iris kenapa tidak mencoba Bella hanya untuk terhubung dengan ayahnya. Namun Iris ingat perkataan ayahnya yang melarangnya menggunakan Bella. Di malam hari, mereka kembali ke basemen dan Neil memberi Bella benda milik istrinya. Bella kembali memakannya dan berubah menjadi istri Neil. Iris memasang alarm selama 2 menit agar kejadian sebelumnya tidak terulang. Hal terakhir yang istri Neil ingat adalah dia sedang mengendarai mobil. Awalnya Neil berkata kalau dia ingin mengucapkan kata perpisahan pada istrinya. Namun, alasan sebenarnya adalah Neil tahu kalau istrinya berselingkuh. Istrinya bingung dan tidak menjawab apapun hingga waktu 2 menit berakhir dengan pengaruh Bella. Istri Neil berkata kalau dia tidak pernah berselingkuh, melainkan hanya tidak tahan dengannya. Tiba-tiba tempat ini menggambarkan lokasi tabrakan istri Neil yang membuat tempat ini gelap. Iris mendekati istri Neil yang menangis, namun itu hanyalah tipuan Bella yang menyerang Iris. Namun Bella hanya melepaskan Iris begitu saja dan kembali ke dalam lubang. Dengan kejadian ini, Iris trauma untuk kembali bertemu Bella, sementara Katie mengusir Neil dari tempat ini. Waktu berlalu, Iris sedang melamun sambil minum alkohol di bar. Dari cermin dia melihat pantulan ayahnya, namun dia tidak takut. Iris melihat bayangan saat ayahnya menggunakan Bella untuk bertemu ibunya. Ayah Iris sudah muak dan berniat menemui Iris untuk menjelaskan semuanya. Namun karena itulah kini dia sakit parah. Namun waktu 2 menitnya habis dan kini Bella mengambil alih tubuh istrinya. Ayah Iris ingin berpisah, namun Bella tahu kalau kutukannya pada akhirnya membuatnya kembali. Bella ingin ayah Iris membebaskannya. Namun dia memilih untuk membakarnya. Tiba-tiba lampu pecah sehingga tempat ini gelap. Saat dia menyalakan korek, Bella mengganggunya sehingga dia malah membakar dirinya sendiri dan meninggal. Kini Iris tahu kalau ayahnya tidak meninggal bunuh diri. Di tengah malam, Iris terbangun karena mendengar sesuatu. Dia memeriksanya hingga ke basement dan dia melihat ayahnya yang ingin memasuki lubang itu. Dia berkata kalau Bella bisa merasakan ketakutan. Kemudian dia merobek pipinya yang ternyata dia adalah Bella. Iris mencekik Bella. Namun justru malah dialah yang tercekik saat dia membuka karungnya. Yang dia lihat justru dirinya sendiri. Iris terbangun dari tidurnya karena dia tercekik kalung kunci basemen.
Namun Kitty berhasil menemukannya tepat waktu dan menyelamatkannya. Kemudian Iris dan Kitty pergi ke kantor pengacara ayahnya. Namun kantor tempatnya bertemu kosong. Ternyata pengacara yang ditemui Iris sebelumnya juga ada di foto-foto saat dia mewarisi bar ini. Sepertinya pengacara ini bukanlah manusia. Kitty berpikir kalau Iris sedang mendapat musibah. Namun Iris melihat dengan pandangan yang berbeda. Iris berpikir kalau kemampuan belah adalah berkah yang bisa dimanfaatkan. Hal ini membuat mereka berdebat dan jika Iris melepaskan ini maka dia tidak akan memiliki apapun. Kitty tidak ingin berdebat sehingga dia memilih meninggalkan Iris sendirian di tempat ini. Namun Kitty memilih pergi ke rumah Otto yang alamatnya tertulis di balik fotonya. Rumah itu terbengkalai dan dia bisa memasukinya tanpa masalah. Namun di sana Kitty melihat sepertinya Otto mencari informasi mengenai Bella. Di tempat lain, Iris sedang bersama Bella dengan jam tangan ayahnya. Dia ingin Bella menjadi ayahnya. Ayahnya terkejut kenapa Iris menjadi penerus pemilik Bella dan tak pernah menulis surat wasiat. Iris bertanya bagaimana mengontrol Bella. Ayahnya menjawab selama namanya tercantum di atas akta. Dia tidak bisa menghindari Bella. Yang bisa dilakukan Iris cuma untuk tidak menggunakan Bella dan 2 menit pun berakhir saat Bella mengambil kontrol. Dia menunjukkan ayah Iris yang terbakar hingga Iris menutupnya dengan karung. Selama namanya ada di atas akta, dia tidak bisa bebas. Dia mencoba membakarnya, namun kertas ini tidak bisa terbakar. Kini Iris mulai merasa kalau dia telah salah mengambil keputusan. Waktu berlalu, Kitty kembali ke bar setelah membawa informasi dari rumah Otto. Namun di sana dia tidak bisa menemukan Iris yang tertidur di toilet. Kitty memeriksa ke basement dan menemukan jam tangan ayah Iris. Saat dia mendekat, Bella tiba-tiba ada di belakangnya. Bella memakan kertas yang membuatnya berubah menjadi Otto. Kitty bertanya, apa sebenarnya Bella ini? Otto menjelaskan, 400 tahun yang lalu, sebuah kelompok kuno menemukan seorang perempuan yang bisa memanggil orang yang sudah meninggal. Mereka memanfaatkan wanita ini untuk kepentingan mereka. Namun, saat perempuan ini menolak, mereka mencapnya penyihir sehingga dia dibakar. Namun, perempuan ini bangkit dari kematiannya dan membalas dendam dengan menyebarkan wabah. Untuk menghentikannya, kelompok ini melakukan ritual untuk menyegel Bella di basement ini untuk meninggalkannya. Namun, berabad-abad kemudian, keturunan dari kelompok ini membongkar basement ini dan kembali menyalahgunakan kekuatan Bella. Semakin sering Bella menggunakan kekuatannya, semakin kuat juga dirinya. Sekarang hanya ada satu penjaga Bella yang menandatangani untuk mewarisi kutukan ini. Keesokan harinya, Iris terbangun dan menerima telepon dari Kitty yang meminta tolong dan memberitahu kalau dia ada di basement. Dengan cepat Iris pergi ke basement dan mendengar suara Kitty dari dalam lubang. Dia sempat ragu namun dia memilih memasukinya. Lubang itu adalah lorong yang panjang yang membawanya menemukan Kitty. Mereka berencana pulang, namun Iris melihat mayat Kitty yang artinya Kitty yang sedang bersamanya adalah Bella. Iris melihat Bella yang merangkak di tembok. Iris yang takut mencoba pergi keluar dan dia berhasil keluar lubang tepat waktu. Di saat yang sama Neil datang menyelamatkannya dan menginjak tulisan Do Not Cross yang membuat tulisan itu rusak. Neil mencoba menenangkan Iris yang panik karena Kitty meninggal. Neil memberi Iris obat tidur untuk membuatnya tenang. Iris berkata, semakin sedikit yang menggunakan Bella, maka akan semakin lemah juga Bella. Namun tiba-tiba Iris menjadi pusing dan Neil mengantarnya tidur. Di tengah malam, Iris terbangun dari tidurnya. Dia mendengar suara dari ruang basement dan pergi memeriksanya. Di sana dia melihat Neil yang sedang bernegosiasi dengan Bella yang ingin bekerja sama dengannya. Yang diinginkan Neil hanya agar dia bisa bertemu istrinya kapanpun dia mau. Neil menulis namanya di atas akta dan berpikir kalau dia akan menjadi pemilik Bella. Namun, nama Neil menghilang karena Iris masih hidup. Neil tidak ingin membunuh Iris karena dia bukanlah seorang pembunuh. Namun Bella menggunakan tubuh istri Neil untuk membujuknya membunuh Iris. Dia juga berkata kalau dia sedang hamil dan ingin hidup bersama lagi. Neil masih ragu, namun saat tahu Iris menguping, Neil mengejarnya. Neil berhasil menangkap Iris dan berencana membunuhnya. Namun Iris berhasil membebaskan diri. Dia melarikan diri ke atap, namun Neil menemukannya. Neil membunuh Iris dengan cara menjatuhkannya dari atas bangunan. Kemudian dia membawa tubuh Iris ke basement untuk menunjukkannya pada Bella. Neil memberi ponsel Iris pada Bella agar dia berubah menjadi Iris yang bertujuan agar Iris bisa menuliskan namanya di akta. Neil meminta maaf sementara Iris melihat mayatnya sendiri. Mata Iris berubah menjadi hitam yang artinya yang mengontrolnya adalah Bella. Bella berterima kasih karena telah memanggil Iris. Nama Iris masih tercantum di atas akta dan saat ini Bella adalah Iris sehingga tidak ada yang bisa mengontrolnya. Bella mematahkan kedua tangan Neil dengan tubuh aslinya. Kemudian dengan tubuh Iris, Bella membunuhnya. Kemudian Bella membakar akta dan juga pergi keluar. Dengan begitu film ini pun berakhir. Jangan lupa untuk like,
komen dan juga subscribe channel ini. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Fly away. It's the first time